Pakai mana sini? Yang kuning? Pakai yang kuning bisa. Ini. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di malam dalam hari ini untuk memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. Untuk meningkatkan waktu, saya sebagai pembuka acara di mana di mana Isra Mi'raj ini ada dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Islam Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Jadi kejadian ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat manusia semua bertolong kepada Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan untuk menyingkat waktu, penjelasan kami bisa langsung dilanjutkan kepada tausiah, dan untuk tawasul dipimpin oleh Ustaz Fikri, dan untuk pembacaan nasis dipimpin oleh Ustaz Zakir, dan untuk tahlil kembali ke Ustaz Fikri dan doa kepada Bapak Fikri. Untuk menyingkat waktu kami untuk langsung silakan untuk tausiah kepada Ustaz Haji Bapak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semuanya bisa dan bertemu dan berkumpul di rumah Allah, Masjid Arumi Perumahan Georgia, yang semuanya ini tidak ada yang kebetulan, tetapi semua adalah sebenarnya Allah SWT, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukuri atas segala nikmat. Amin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, maka akan kutambah nikmatku. Wa la in kafartum, kebalikannya jika engkau kafir atas segala nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW,
Kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang diberi kekuatan, kelapangan, dan kemudahan dalam menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, momen seperti ini adalah momen yang luar biasa. Kegembiraan tersendiri buat kita semuanya. Coba kita lihat ibu-ibu ya, karena lama tidak ketemu sehingga ya sedang berbincang-bincang. Karena memang bisa jadi momen ini adalah momen temukan, gitu ya. Dan ini luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Kita merindukan di awal-awal mungkin Pak RT dengan teman-teman yang awal menempati rumah ini di blok depan sana, mungkin bisa bercerita bagaimana saat itu tidak ada musola, tidak ada masjid, membuat tempat sholat dengan sederhana ya, walaupun itu saya juga tidak mengalami, hanya cerita saja yang saya dapatkan. Bagaimana kita mengadakan pertemuan-pertemuan di depan rumahnya Ustadz Fikri ya, beberapa kali, mulai membentukkan panitia Idul Kurban sampai kita lanjut dengan mengadakan Idul Fitri. Nah, itu adalah hal-hal kenikmatan yang bisa jadi sebagai bentuk kita melihat sesuatu yang di belakang pernah kita alami, yang saat itu antara satu dengan yang lainnya, antara tetangga satu dengan yang lainnya guyupnya luar biasa, sampai-sampai mungkin ada yang share blok J sama K, makan bersama, bakar sate sate tahu dan tempe. Yang blok di sebelah mana lagi, gitu ya. Sekali lagi, itu semuanya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berkumpul. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa hadir di sini. Mungkin seberapa persennya Pak RT? Ada 25% Pak? Ya Pak RT? Lebih ya? Alhamdulillah. 50% mungkin bisa jadi 50%. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keberkahan, kebaikan dari peringatan yang kita peringati hari ini itu berdampak baik. Sekali lagi membawa kebaikan untuk kita semuanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kebaikan peringatan ini adalah peringatan yang sekali lagi nanti membawa keberkahan kita semuanya pada keluarga kita, terutama untuk warga yang ada di GWK. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatihi. Jadi firman Allah itu sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya sebuah peristiwa penting yang dicatat dan diabadikan di dalam Al-Quran, yang setiap orang yang mengaku agama Islam akan mengenang itu dan tidak akan hapus catatan itu, tidak akan terhapus, karena yang menjaga firman Allah itu, menjaga Al-Quran itu adalah Allah sendiri.
Kalaupun ada orang yang berupaya mungkin mengubah dari ayat-ayat Allah, pasti akan ketahuan. Ada sebuah golongan, ada sebuah golongan yang mengubah Al-Quran, tetap akan kita ketahuan. Karena sesungguhnya yang menjaga Al-Quran, kitab suci, itu adalah Allah sendiri. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di kota Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa ada di Yerusalem yang sekarang kita kenal dengan Palestina. Kalau kita lihat jarak tempuhnya itu sekitar berapa? 1320 sekian kilo. Ya. Jadi kalau perjalanan kalau ke Jakarta berapa Pak RT? Sekitar 600 mungkin. Gitu ya. Berarti PP, gitu ya, PP. Berapa hari kita memerlukan atau membutuhkan waktu jika kita mungkin menggunakan bis? Mungkin sehari semalam, begitu ya, sehari semalam jika kendaraannya tanpa halangan, apalagi mungkin sekarang sudah ada jalan tol. Itu peristiwa kebesaran Allah, kebesaran Allah. Lalu dilanjutkan di ayat Allah itu, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kami di sini kembali kepada Allah, kebesaran Allah SWT. Kalau tidak karena kebesaran Allah SWT, ya perjalanan yang singkat yang hanya ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, ya dengan menggunakan kendaraan buruk, pasti tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu Lailatul Isra itu adalah malam, perjalanan malam, yaitu mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh, langit yang ketujuh. Gitu. Sekali lagi, bukan karena sebuah kebesaran Allah SWT. Secara singkat mungkin kita akan mengambil hikmah dari apa yang akan kita lihat, atau mungkin hikmah dari apa yang kita pelajari. Yang pertama adalah kebesaran tadi itu. Pasti itu karena kebesaran Allah SWT. Dan yang kedua adalah di situ Rasulullah SAW dalam perjalanan mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di situ Allah perlihatkan beberapa hal, gitu ya, beberapa hal, sampai diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, ketemu dengan para nabi yang terdahulu. Singkat cerita, pada saat baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allah SWT, dengan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Besar, disitulah Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang saat itu Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Bagaimana sikap Rasulullah? Diterima 50 waktu itu. Tetapi pada saat perjalanan mau kembali ke bumi, bertemu dengan salah satu nabi. Wahai Muhammad, apakah mampu umatmu jika betul-betul engkau terima yang 50 waktu itu dalam sehari? Minta, tawar kepada Allah.
Jadi 50 ditawar, diturunkan, ditawar lagi, sampai akhirnya Allah memutuskan dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan untuk seluruh umatnya melaksanakan sholat 5 waktu, mulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Hanya 5 dari 50 menjadi 5. Betul yang dikatakan, jangankan 50, yang 5 saja, kita ini masih merasa berat. Apalagi di sholat isya dan subuh. Makanya Allah dan Rasulnya memberikan sebuah pahala yang besar. Dan salah satunya tanda orang munafik, ya, orang yang melalaikan sholat isya dan subuhnya. Ya, karena sholat isya itu waktunya panjang, mulai dikumandangkan azan sholat isya, kalau sekarang mungkin 19 lebih sekian, mungkin sekitar 19, sampai sebelum dikumandangkan azan subuh. Alah nanti saja, masih panjang. Alah nanti saja, nanti saya tidur lagi. Alah nanti saja, sampai kesirep dan tidur, bangunnya sudah jam 7 pagi. Begitu juga dengan subuhnya, ya, dengan subuhnya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha segalanya. Kalaupun saat ini kita belum maksimal melaksanakan sholat 5 waktu, berupayalah mengistiqomahkan, mungkin dari maghrib yang bareng-bareng di sini di sholat di Masjid Arumi. Gak usah khawatir, gak usah takut dilihat orang, gak usah. Karena sholat itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kekuatan itu yang utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yang pertama tadi kebesaran Allah, yang kedua perintah melaksanakan sholat 5 waktu, dan yang ketiga adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa menguji kesabaran kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada saat itu. Bagaimana Nabi Muhammad yang berdakwah pada saat sujud, pada saat ya bersama-sama dengan sahabat sedang mendakwakan, tiba-tiba kafir Quraisy menyerang, bisa jadi melempar dan sebagainya, dan tidak segan-segan kafir Quraisy dengan mengatakan Muhammad gila, Muhammad tidak waras, Muhammad tukang sihir. Dengan firman-firmannya yang diucapkan itu kerap kali dilakukan oleh kafir Quraisy. Kesabaran itulah, dan sampai sekarang pun untuk kita semuanya diuji kesabaran. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong bagi kalian semuanya, yaitu sholat dan sabar. Penolong dalam segala hal. Pada saat kita menguatkan sholat kita, Allah dan Rasulnya menyampaikan bahwa sholat itu akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari kekejian, dihindarkan dari kekejian kita. Insya Allah. Loh Ustaz, loh Pak Guru, kenapa setelah sholat Jumat, padahal habis sholat Jumat, tiba-tiba kok gitu ya, ada sandal yang hilang gitu ya. Perlu dipertanyakan sholatnya. Lu kok itu rajin sholat kok masih menggibah, memfitnah, perlu dipertanyakan sholatnya. Sekali lagi, kesabaran. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah
peristiwa sebenarnya dalam rangka menghibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang saat itu pada saat berdakwah ditemani oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Jiwa raganya, hartanya untuk dakwahnya membantu, tapi tiba-tiba ditinggalkan oleh istri kesayangannya dan pamannya, yang saat itu walaupun mungkin pamannya tidak sampai masuk ke agama Islam, tetapi tetap melindungi Rasulullah pada saat Rasulullah mendapatkan ancaman dari para kepala